Saya yang akan menangkapmu, Priyatini. Kejar! Kau lagi! Kakang Lindu Aji, Aku tidak akan membiarkan Priyatini jatuh ke tangan Lindu Aji. Dimas, tak pantas kau berkata seperti itu. Loh, Kakang, pada siapa Kakang berpihak? Dan kenapa Kakang selalu membela Lindu Aji? Dengarkan Jatmiko, aku tidak akan membela yang salah, walau kau saudara seperguruan. Aku tidak akan mengkhianati perintah guru. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Jatmiko yang pada saat itu sedang marah kepada Lindu Aji karena ia merasa bahwa Senopati Mataram itu telah merebut Priyatini dari dirinya. Namun beruntung ada Raden Sentanu, kakak seperguruan Jatmiko, yang selalu mengingatkannya untuk merelakan dan melupakan Priyatini yang sebenarnya tidak pernah ada itu. Karena Pitaloka kini sudah pulih dari hilang ingatannya. Jatmiko pun mencoba untuk mencerna dan memahami setiap nasihat dari kakaknya, walaupun mungkin ia tidak bisa secepat itu melupakan Priyatini. Lupakan Priyatini. Anggaplah dalam hidupmu kau tidak pernah bertemu dengan gadis yang bernama Priyatini. Apa bisa semudah itu, Kakang? Harus bisa. Priyatini tidak ada. Priyatini hanya ada dalam khayalmu saja. Buanglah jauh-jauh. kami mau 6 kamar. Maaf, Nyai. Hanya tinggal 3 kamar saja yang masih kosong. Kini kita menuju pada rumah penginapan tempat Lindu Aji menginap, yang di saat itu sedang kedatangan tamu yang tak lain adalah gerombolan Mayangsari dan Kalawika. Mereka pun dengan kasar memaksa pemilik penginapan untuk segera mengosongkan seluruh kamar, padahal ada sebuah kamar yang masih ditempati oleh Lindu Aji serta Pitaloka. Hal itu jelas membuat pemilik penginapan itu bingung, dan ia pun tidak mau menyuruh para pelanggan pertamanya itu pergi, sehingga kemudian ia pun mendapat hajaran dari salah satu sekutu Mayangsari. Sementara itu, Lindu Aji dan Pitaloka tampak sedang berbicara empat mata pada salah satu kamar penginapan tersebut. Mereka berdua pun memperbincangkan tentang langkah-langkah yang akan mereka lakukan selanjutnya setelah pergi dari tempat itu. Dan di hari itu juga, mereka pun berencana untuk cabut menuju Indramayu, tempat kediaman orang tua Pitaloka. Apakah hari ini Kisanak jadi meninggalkan kamar? Jadi, kenapa? Syukur. Sepertinya ada yang tidak beres. Katakanlah terus terang. Ada apa, Juragan? Aduh, tadi saya hampir dibunuh, Kisanak. Oleh siapa? Saya tidak kenal. Tapi, boleh dipastikan mereka para pendekar pilih tanding. Mereka memaksa saya untuk mengeluarkan orang-orang agar mereka bisa menginap di sini. Kita hajar saja mereka, Kakang. Jangan mencari masalah. Urusan kita yang lebih besar sedang menunggu segera diselesaikan. Lindu Aji pun tidak mau bertindak gegabah karena ia belum mengetahui siapa yang dimaksud oleh pemilik penginapan tersebut. Ia pun kemudian menyuruh Pitaloka untuk segera mandi dan berkemas, sedangkan dirinya sendiri yang akan menyelidiki siapa orang-orang jahat yang berani berbuat onar tersebut. Sementara itu, Mayangsari dan kawan-kawannya yang sedang berkumpul di salah satu kamar di penginapan itu pun kemudian mengintip ke halaman, dan di sana mereka pun melihat Jatmiko serta Raden Sentanu yang baru saja pulang dari pinggir pantai. Benar, harus berhasil. Lakukan sekarang. Kisanak? Kisanak, 6 kamar sudah kami kosongkan. Apakah jadi bermalam di sini? Tidak! Mayangsari, Bagawulung dan Kalawika bersama 3 konco saktinya menunggu kita di luar penginapan ini. Aku tidak takut. Akan aku hadapi mereka. Jangan ceroboh. Mereka itu orang pengecut yang sangat licik. Lindu Aji pun memperingatkan Jatmiko untuk tidak bertindak ceroboh karena Lindu Aji telah berkali-kali menghadapi orang-orang yang sangat licik itu. Apalagi kini mereka dibantu oleh Panji Kalapitana beserta saudara-saudaranya.
Ia pun kemudian mengajak mereka semua untuk keluar dan menghadapi antek-antek company itu dengan ketenangan. Sedangkan di luar penginapan, gerombolan Mayang Sari pun telah bersiap dengan senjata masing-masing. Tampaknya mereka akan menyergap Lindu Aji dan yang lainnya ketika keluar dari rumah penginapan tersebut dengan senjata-senjata rahasia yang beracun. Namun, Senopati Mataram dan kawan-kawannya itu bukanlah manusia sembarangan yang bisa dengan mudah dilumpuhkan oleh senjata-senjata rahasia yang murahan seperti milik orang-orang sesat tersebut. Melihat senjata yang Andika bawa, Andika pasti Raden Panji Kalapitana. Benar, Sentanu. Aku sengaja datang ke sini untuk mencabut nyawamu. Ayo kita habisi! Tetap saja tampak jelas kalau orang-orang Panji Kalapitana yang terkenal sakti itu bukanlah tandingan Jatmiko dan Raden Sentanu. Dalam beberapa gebrakan saja, mereka bertiga harus terlempar beberapa tombak ke belakang setelah terkena pukulan serta tendangan dua murid Kiai Ageng Linggajati tersebut. Sementara itu, Pitaloka yang pada saat itu bertarung melawan Mayang Sari pun terlihat cukup mampu mengimbangi serangan-serangan ganas wanita sesat itu. Namun, bukan Mayang Sari namanya kalau tidak berbuat curang dalam pertarungan. Si licik itu pun kemudian menaburkan bubuk racun di hadapan Pitaloka yang menyerangnya, sehingga kemudian membuat gadis itu terkulai pingsan akibat menghirup udara yang sudah tercampur racun jahat Mayang Sari. Di saat itu, Lindu Aji pun sedang menghadapi Kalawika dan Bakawulung yang memiliki ilmu kesaktian dalam taraf yang tinggi, sehingga pemuda itu tidak sempat memperhatikan pertarungan Pitaloka dan Mayang Sari. Ia pun tampak sibuk menghadapi serangan-serangan mematikan dari dua murid mak lampir tersebut. Walaupun menghadapi dua lawan tangguh sekaligus, Lindu Aji pun masih sanggup bergerak lincah menghindari serangan-serangan keduanya. Bahkan, kemudian ia pun mampu mengalahkan mereka dengan membuatnya terlempar satu persatu. Tampaknya Kalawika lebih hebat daripada Bakawulung, sebab daya tahan tubuhnya terbilang lebih kuat. Namun sama saja, sekuat-kuatnya manusia licik itu, ia pun bernasib sama dengan Bakawulung, karena selanjutnya ia pun harus terlempar setelah terkena pukulan Lindu Aji, seperti kawannya itu. Sedangkan Mayang Sari yang telah menyelesaikan Pitaloka pun kemudian segera bergabung untuk mengeroyok Lindu Aji. Namun yang terjadi adalah tidak jauh berbeda, kehadirannya justru membuatnya bernasib sama dengan kedua kawannya itu. Luar biasa, Senopati Mataram itu pun mampu mengalahkan 4 orang lawan tangguhnya tanpa terluka sedikit pun.
Setelah itu, ia pun kemudian langsung menolong Pitaloka yang pada saat itu masih tergeletak tak berdaya. Gadis itu pun langsung dibawa ke kamarnya. Setelah sampai di kamar, Pitaloka yang sudah sadar itu pun langsung bertanya kepada Lindu Aji tentang keadaannya yang terkena racun jahat tersebut. Namun di luar sana, Jatmiko dan Raden Sentanu masih melakukan pertarungan dengan musuh-musuhnya. Saya mencarikan penawarnya. Ajian Margopati. Siapa kedua pendekar yang memiliki ajian Margopati itu, Kakang? Murid 3 Serangkai Jati, Sentanu dan Jatmiko. Mundur, mundur. Jangan menutup pintu. Kasih hawa, panas. Setelah menyelesaikan lawan-lawannya dengan ajian Margopati, Jatmiko dan kakaknya itu pun langsung menyeruak masuk ke dalam kamar Pitaloka yang masih dianggapnya sebagai prihatini. Ia pun tampak sangat khawatir dengan keadaan gadis tersebut. Setelah memeriksa mata Pitaloka, Jatmiko pun langsung mengenali racun yang mengenai gadis tersebut, yaitu racun Durga Wawisa. Ia pun kemudian menyatakan bahwa ia akan mencari penawar dari racun jahat itu. Namun Lindu Aji yang sedari tadi membiarkan tingkah Jatmiko di hadapannya itu pun kemudian menukasnya dengan cepat. Biarkan saya mencarinya. Tidak, ini masalah nyawa. Ini menyangkut hidup dan matinya Prihatini. Pri, apakah kamu sekarang merasa ingin muntah? Tidak salah lagi. Juragan, Iya, adakah kelapa hijau di sini? ada Kisanak. Ada. Di rumahnya si Korep ada 3 batang kelapa hijau. Nah, sekarang tolong belikan 10 butir ya. Baik. Kang Mas, kalau kelapanya sudah datang, tolong berikan pada Prihatini. Meminumkannya pelan-pelan. Dan jangan biarkan Prihatini banyak bergerak. Tampaknya Jatmiko tahu benar tentang racun Durga Wawisa itu dan cara menanganinya. Walaupun sebenarnya Lindu Aji pun juga mengetahuinya, namun ia pun mencoba untuk diam saja serta membiarkan Jatmiko melakukan semua itu karena ia tidak ingin membuat keributan yang nantinya akan membuat Pitaloka bertambah parah. Setelah membubarkan para warga yang datang untuk menonton, Jatmiko pun kemudian keluar untuk mencari penawar racun tersebut. Sehingga kini tinggal Lindu Aji dan Raden Sentanu saja yang berada di ruangan itu untuk menemani Pitaloka. Siapa yang dimaksud Prihatini oleh pemuda tadi? Kamu, Pitaloka. Tapi namaku bukan Prihatini. Memang bukan, tapi dia menyangka demikian. Apa dia tidak waras? Kekasihnya mirip dengan Dek Pitaloka. Maaf dan minta tolong jangan tersinggung. Jika Dek Pitaloka dipanggil Prihatini oleh adik seperguruan saya. Jatmiko yang sedang mencari bahan obat penawar racun untuk Pitaloka itu pun akhirnya menemukannya di hutan yang cukup lebat. Memang ada beberapa jenis obat-obatan yang harus dikumpulkannya, yang kemudian diolah menjadi satu sebelum direbus dan dibalutkan ke bagian tubuh Pitaloka. Sementara itu, para komplotan Mayang Sari pun tidak jauh berbeda. Ternyata mereka semua pun merasakan kesakitan yang sangat akibat terhantam pukulan bertenaga dalam tinggi Lindu Aji serta pukulan Margopati, Jatmiko dan Raden Sentanu. Mereka pun merengek-rengek kesakitan seperti anak kecil karena sebagian tidak kuat menahan rasa panas dan sakit yang melanda tubuh mereka. Ampun! Bunuh saja aku! Aku sudah tidak tahan! Aduh! Ajian apa tadi? Seumur hidup baru kali ini aku menemuinya. Ajian Margopati. Ilmu kesaktian andalan perguruan 3 Serangkai Jati. Pantas. Aduh! Sangat luar biasa tenaga dalamnya. Aku! Aku tidak tahan! Aduh! Jangan seperti anak kecil kebo jaringan. Kita tidak boleh putus asa. Kita harus tetap hidup. Dan harus sembuh untuk membalas kekalahan kita ini. Kini kita kembali lagi kepada Pitaloka yang pada saat itu masih dirawat dengan hati-hati oleh Jatmiko. Lindu Aji pun juga selalu berada di samping kekasihnya itu, walaupun sebenarnya ia tidak senang melihat cara Jatmiko memperlakukan kekasihnya seperti demikian. Senopati Mataram itu masih mencoba bersabar dan mengalah
ketika Jatmiko selalu menghalanginya ketika ia akan menyentuh Pitaloka. Walaupun sebenarnya hatinya begitu mendongkol mendapat perlakuan demikian dari adik seperguruan Raden Sentanu tersebut. Ketika tengah malam tiba, Pitaloka pun tiba-tiba merengek kesakitan. Hal itu jelas membuat Jatmiko terbangun dan segera menuju balai Pitaloka. Kakak. Kang. Ada apa Prihatini sayang? Minta apa pada kakak? Pri? Pergi dari sini. Aku tidak kenal siapa kamu. Pri, aku Jatmiko, kekasihmu. Pergi. Aku bukan Pri. Aku Pitaloka. Kakang Lindu Aji. Sudahlah, jangan bangun Pitaloka. Kakak, aku takut. Dari tadi aku di sini, menunggu kamu tidur. Aku akan selalu ada di sampingmu, Pitaloka. Jatmiko pun seperti orang yang terpukul berat, namun Raden Sentanu yang sangat memahami situasi pun segera menghiburnya dan kembali mengingatkan bahwa Pitaloka bukanlah Prihatini. Malam itu, mereka berdua kembali menuju tepi pantai. Di sana Raden Sentanu pun menasihati Jatmiko untuk yang kesekian kalinya bahwa Prihatini itu tidak pernah ada dan jangan sampai menganggap bahwa Prihatini itu benar-benar ada. Kakak seperguruan Jatmiko itu pun kemudian menceritakan kepada adiknya tentang kronologi Pitaloka yang pernah menghilang dari tangan Lindu Aji karena bertempur dengan gerombolan Kalong Hitam, murid-murid Ki Malawading yang pernah dibunuh oleh Jatmiko. Dia gadis yang aku beri nama Prihatini. Dan dia senang dengan nama itu. Dimaslah yang memberi nama. Tapi tahukah nama aslinya? Pitaloka. Dia gadis yang jatuh ke dalam jurang waktu bertempur dengan gerombolan Kalong Hitam. Andika berdua, silakan tidur di kamar sebelah. Andika semua boleh bermalam sampai kapan saja. Saya tidak akan memungut bayaran. Kenapa juragan? Karena Andika berempat telah membuat aman tamu-tamu kami. Apa tega orang yang telah berjasa pada kami tarik bayaran. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Anong 90-an.